Ini dia vampir yang lebih ganas daripada vampir-vampir yang ada di TV. Kalau vampir di TV cuma ngisep darah satu orang udah kenyang, terus dia tidur lagi. Besok baru nyari mangsa lagi. Tapi vampir yang satu ini ngisep darah bukan cuma satu orang bro, tapi rakyat satu negara. Diisep semua darahnya. Gila nggak? Namanya Sri Mulyono. Mulyani. Dialah ratu vampir di negeri Konoha ini. Tidak ada satu rakyat pun yang lolos dari gigi taringnya. Kebijakan-kebijakannya banyak yang memberatkan rakyat. Rakyat miskin yang sebelumnya untuk beli beras aja udah megap-megap, sekarang beli sempak pun udah nggak bisa. Semua ini karena ulah si ratu vampir Sri Mulyono ini. Mulyani. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan di era si ratu vampir ini guys. Di tahun 2025 PPN naik jadi 12%. Barang kebutuhan sehari-hari ikut kena PPN seperti sembako, beras, daging, minyak, dan lain-lain. Pulsa listrik dan bahan konsumsi lainnya. Kenaikan PPN dari yang sebelumnya 10% di tahun 2022 naik menjadi 11%. Lalu naik lagi menjadi 12% di tahun 2025. Kenaikan PPN dari tahun ke tahun ini dirasa sangat memberatkan rakyat karena barang pokok jadi lebih mahal. Sementara penghasilan tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Emang anjing kurap nih orang. Lalu si vampir biadab ini menaikkan lagi pajak tanah dan rumah, bahkan untuk rumah warisan orang tua dan tanah pertanian desa. Banyak masyarakat miskin di kota dan di desa harus bayar PBB tinggi setelah NJOP naik, padahal tidak ada transaksi. Kan konyol. Lalu si vampir betina berkaki 4 ini menaikkan lagi pajak kendaraan bermotor. Kendaraan rakyat kecil seperti motor bebek yang sudah 10 tahun lebih pun kena PKB dan Jajami Harja. Maksudnya Jasara Harja dikenakan per tahun dengan sanksi dan denda jika telat, walau jarang dipakai. Emang jemput belukar nih perempuan. Lalu si kelentit gosong ini memalak lagi di sektor digital atau yang mereka sebut pajak platform. Pajak PPN 11% diberlakukan untuk Netflix, Spotify, TikTok, Google Ads, Shopee, dan lain-lain. Dampaknya harga produk dan iklan ikut-ikutan naik. UKM online dan kreator kecil jadi ikut tertindih. Persis seperti kalau kita lagi molor, terus pala kita ditimpa pakai batu koral 10 ton. Kontol. Ada lagi pajak UMKM. Meskipun PPh final UMKM diturunkan jadi 0,5%, tapi banyak UMKM merasa pajaknya tetap terasa berat di tengah sepinya pembeli. Harus tetap lapor pajak meski belum cuan. Birokrasinya rumit untuk yang tidak paham administrasi. Emang keterlaluan si anak binatang purba ini. Lalu si vampir keriput karatan ini lanjut melaki di sektor tembakau. Cukai rokok naik terus tiap tahun. Dalihnya untuk mengurangi perokok di bawah umur. Tapi itu cuma alasan basi. Padahal ya untuk ngisi kantong-kantong mereka sendiri. Dasar babi. Harga rokok naik tajam tiap tahun karena kenaikan cukai. Bagi masyarakat miskin yang menjadi perokok aktif, ini sangat menguras pengeluaran bulanan. Belum lagi di sektor buruh juga sering terdampak karena penurunan produksi. Emang sundal nih orang. Di sektor investasi pun nggak luput dari pantauan si vampir tua keriput ini. Bunga deposito, hasil obligasi, dan investasi kecil tetap dipotong pajak. Tabungan rakyat dipantau melalui sistem informasi keuangan. Udah kayak James Bond kehabisan uang buat naik angkot aja, setan. Ada pula kebijakan tambahan yang dinilai sangat menekan rakyat seperti rencana pajak karbon. Itu bisa menaikkan harga energi dan bahan bakar. Pajak natura atau pajak fasilitas kantor itu bisa mengurangi tunjangan pekerja. Kesimpulan dari bacotan gue yang panjang lebar ini yang juga menjadi kritikan dari rakyat adalah orang kaya mendapat pengampunan pajak, korporasi besar diberi insentif, dan rakyat kecil ditekan dengan pajak konsumsi. Semua ini menciptakan rasa ketidakadilan fiskal. Buat teman-teman Konoha, kalian dan gue itu sama. Kita sama-sama rakyat yang ditindas oleh rezim yang haus darah. Mari kita doakan aja semoga mereka yang makan uang rakyat matinya dimakan buaya darat atau kepalanya meledak kena granat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tampaknya bukan TikToker biasa ya. Satu vampir ini lebih ganas, dia katakan begitu. Korbannya bukan hanya seorang tapi seluruh rakyat. Dan di situ kemudian dikasih gambar mirip Sri Mulyani ya, memiliki 2 taring ya, dengan mulut terbuka ya. Kalau nggak mulut terbuka nggak kelihatan taringnya kan. Dan gaya vampir barat ya. Kalau Cina mungkin juga mirip-mirip seperti itu, tapi ada kucirnya biasanya. Kalau Cina ada topinya. Ini vampir model barat gitu. Saya sengaja mengutip ya cukup banyak dan cukup panjang durasi dari TikToker ini pemirsa, karena tampaknya lepas dari identifikasi Sri Mulyani dengan vampir ini, tetapi memang tampaknya sekarang ini seluruh kehidupan rakyat itu berada dalam untaian ya, dalam bukan untaian ya, dalam cermatan atau intayan maksud saya dari petugas pajak itu.
Kenapa Sri Mulyani sampai seperti itu dan mengapa begitu? Siapa bosnya? Ya kalau sekarang kan Prabowo, tapi kalau dulu kan Jokowi. Ya, ini karena memang ekonomi negara ini, APBN-nya ini mau jebol. Dan kenapa itu terjadi? Ya, dari sejak dulu. Kenapa Sri Mulyani itu ditarik Jokowi? Bisa jadi karena Sri Mulyani juga punya kasus hukum. Ya. Dan dia akhirnya menyerahkan lehernya itu untuk tunduk kepada Jokowi itu. Kamu pokoknya harus menghisap keuangan rakyat, daya darah rakyat dan lain sebagainya. Ya, ibaratnya kalau saya sih lebih ingin mengatakan Sri Mulyani itu seperti tuyul, ngambilin duit sedikit demi sedikit sampai akhirnya semua orang miskin semua. Kalau vampir kan langsung lehernya, tetapi mungkin ya ilustrasinya ini hampir sama, ya kan? Nah, salah satu ya repotnya kalau kita punya pemimpin itu bodoh atau tua banget, ya pemirsa. Kalau bodoh, ya dia tidak bisa secara cermat melihat kondisi negara. Ketika dia punya ambisi, kemudian tanya kepada Menteri Ekonominya, gimana kondisi keuangan kita? Beres Pak, aman Pak, Bapak mau apa? Saya mau bangun IKN. Ya sudah, nanti kita siapkan dananya. Hanya begitu saja. Dan dasarnya memang pemerintahnya blow on, ya gobloknya bukan main. Ya dia nggak pikir panjang. Ya, dari mana uang itu diperoleh? Yang penting dia punya keinginan, mungkin maunya untuk legasi, ya kepada rakyat. Nih loh, aku punya ibu kota baru karyaku, gitu kan? Ya jadilah dibangun IKN. Nah, tugas dari Sri Mulyani ini adalah duit rakyat mana yang harus bisa dihisap. Dan karena itulah jenis pajak ini luar biasa. Tempo hari akhirnya Mas Batangan kena pajak, ya kan? Yang online bisnisnya milenial kena pajak semua. Sekarang mau telepon via WA, ya kena pajak juga, harus bayar juga. Jadi semuanya dikerahkan. Nah, apalagi kalau kita menyimak bahwa tahun 2023 lalu dugaan TPPU 349 triliun di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu gak jelas juntrungannya. Maka mungkin Prabowo sebagai orang tua yang mungkin tinggal mikirkan dirinya sendiri, ya kan? Apa pedulinya dia mikirin rakyat? Ngomongnya aja kan mikir rakyat gitu kan? Ya, sudah tahu nih dokumen kalau Sri Mulyani itu ya tidak tunduk kepadanya, memberikan kritik dan lain sebagainya, mungkin tentang tindak pidana pencucian uang sebanyak 349 triliun itu diungkap. Gak mungkin Sri Mulyani itu gak kena. Ya. Nah, memang tampaknya Mahfud MD harus ngomong lagi sekarang, kan sudah bukan menjadi pejabat publik. Kenapa kok akhirnya dimunculkan dengan suara yang garang, yang sangat menakutkan begitu, tiba-tiba adem ayem? Ada apa sebetulnya? Ya, Mahfud MD harusnya berbicara. Dan sampai hari ini tidak ada penanganan. Ya, satu sisi memang tampaknya banyak pejabat ini maling, dan ketika dia maling diamankan, ya tidak dimasukkan ke dalam penjara, tugasnya tidak lain adalah seperti vampir atau seperti tuyul. Ya, dia harus ngambil sebanyak mungkin uang dari rakyat, karena beban kalau sampai negara ini gagal bayar utang dan cicilannya, maka negara ini akan default dan akan hancur. Prabowo tidak bisa bertahan lagi. Karena itulah ya semua akan dipajaki. Dan ini sangat mengerikan bagi rakyat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.